selektor switch-nya itu yang ini. Selektor switch-nya yang ini. Nah, ini saya membuat sebuah lampu flip-flop. Gitu. Saya coba ya. Nah, ciri khas dari manual auto tuh gini teman-teman. Kalau misalnya saya switch modenya ke manual, ini kan deretan manual nih. Ini kan jala-jalanya manual nih, line-nya manual. Nanti line autonya nggak hidup nih teman-teman. Nggak nge-trigger gitu ya, nggak nge-trigger. Gitu. Karena switch-nya saya pindah ke manual nih. Jadi ini nggak fungsi sama sekali teman-teman. Tidak berfungsi sama sekali. Tapi kalau misalnya saya mode manualnya yang saya tekan, ini kan tombol manual nih, ada dua nih, 1, 2. Ini kalau saya tekan, karena ini kan modenya manual nih, tuh garisnya kan manual tuh. Nah, lampunya nyala. Jadi anggaplah di sini rangkaian bebannya adalah lampu nih. Nah, lampu di sini sebagai beban itu dia menyala. Begitu. Terus saya pindah mode manualnya jadi otomatis atau auto gitu ya. Gitu. Saya rubah, saya tekan di sini tidak bisa ya, tidak bisa karena modenya sudah saya rubah ke otomatis. Gitu. Saya rubah ke otomatis, manualnya nggak bisa. Kalau saya tekan di sini, ini yang tombol otomatisnya ya. Tombol otomatis terdiri dari tombol start sama stop ya. Saya tekan di sini. Nah, lampunya flip-flop teman-teman. Nah, kita nanti mencoba untuk membuat lampu flip-flop, kemudian dipadukan dengan sistem yang manual dan otomatis. Gitu. Jadi, manual dan otomatis ini ciri khasnya itu, kalau dia di switch ke manual, hanya tombol manual saja yang berfungsi. Oke, kalau dia di switch ke otomatis, maka manualnya nggak fungsi ya, pasti nggak fungsi. Tapi yang berfungsi adalah yang otomatis. Ini kan otomatis nih, anggaplah ini lampu flip-flop ini bekerja otomatis ya. Gitu. Oke, lanjut, langsung saja. Nah, gimana cara bikinnya? Cara bikinnya, saya mulai dari awal aja ya. Saya dari awal, saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu, kita mulai dari awal lagi ya. Saya hapus dulu ini. Kalau misalnya di pertengahan jalan, saya lagi ngejelasin kurang jelas, silakan diinterupsi saja, ditanyain langsung. Ya, step by step gitu ya. Kalau misalnya ada step saya yang misalnya ada yang kurang atau masih menimbulkan tanda tanya, silakan ditanyain aja. Nah, saya mulai dengan membuka, ya biasanya kan dibuka file ya. Kita buka file dulu, file baru gitu ya, dibuka file baru, kemudian saya buka interlock saya yang kemarin saya buat. Nah, kalau tidak salah ini ya, ini adalah rangkaian interlock yang kita buat kemarin itu. Nah, ini saya copy paste lagi nih teman-teman. Saya copy paste lagi, copy paste. Masukin ke lembar kerja yang baru. Gitu. Terus saya pindahin switch-nya di sini. Saya pindahin di sini. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Oke, terus saya pindahin switch-nya, kontak poinnya di sini. Itu terus saya sambung lagi seperti biasa. Ini saya sambung ke sini, sambung ke sini. Saya jumper ke sini. Oke. Nah, itu. Terus ya fungsi kerjanya kayak interlock tapi dia bolak-balik ya kayak gini. Kayak gitu. Ini manual tapi ini manual. Ini kan manual. Ya, ini manual. Mana cara bikin otomatis? Kalau mau bikin otomatis, saya harus tambahkan timer, teman-teman. Timer. Nih. Cari di relays, kemudian relay with switch on delay. Ini saya ambil di sini 1. Saya butuh 2, jadi saya ambil 2 ya. Ambil 2.
gitu. Ambil dua. Kemudian supaya rapi, ini saya kasih space ya, biar nggak kelihatan kumpul semua gitu ya. Nah gitu. Oke. Terus ini saya taruh di sini, saya jumper. Jadi K1 sama timernya saya jumper, K2 juga sama. Tak. Nah gitu. Ini timer saya kasih nama K1. K1, kemudian gak usah lama-lama ya, 1 detik aja, 5 detik kelamaan. Nah, ini saya kasih timer K1, ini K2. Oke. Saya rapin dulu. Oke. Ini K1, ini T1 maksudnya ya. T1 maaf. T1, timer 1 ya. Timer 1, ini timer 2. Saya buat seperti ini, kemudian T1-nya ini untuk menggantikan tombol 2 nih teman-teman. Ini diganti sama kontak point timer. Saya mau ambil general switch yang max switch, kemudian saya pindah sini, saya sambungin di sini saya kasih nama T1 karena di sini coilnya T1. Saya mau kasih nama di sini kontak point timer 1. Nah, jadi kalau ini on nih teman-teman, kalau ini on. Kalau on berarti dia nutup berarti di sini nyala nih, timer di sini nyala. Gitu. Kemudian apalagi yang kurang? Ini ada T2. Kalau ada coil T2 berarti ada kontak pointnya ya. Kontak pointnya saya kasih di sini 1 lagi. Saya jumper di sini nih teman-teman. Oke. Saya kasih nama di sini T2. Tadi kan T1 udah tuh. Nah, sekarang T2. Begitu. Ada yang kurang? Sepertinya tidak. Kita coba saja ya. Apakah dia bisa flip-flop? Ya. Oh, kelamaan. T2-nya kelamaan. Oke, T2-nya saya ganti 1 detik saja ya, cukup ya. Kita coba lagi. Oke, ini udah flip-flop ya. Anggaplah ini adalah rangkaian otomatisnya nih. Oke. Nah, ini saya sudah berhasil membuat rangkaian otomatisnya. Kemudian berikutnya adalah saya mau bikin dia bermode manual dan auto. Nah, ciri khas dari manual auto ini dia menggunakan selector switch. Kalau di fluid sim ini namanya the 10 switch changeover. Nah, ini saya ambil. Saya ambil di sini. Kemudian di sini saya rotate 180 derajat ya. Saya rotate dulu. Aduh. Balik lagi dia. Ini 90. Mungkin 90 nih. Oh, bukan. Nah, jadi posisikan seperti ini teman-teman supaya dilihatnya enak gitu loh. Jadi posisikan dia gini kan, teman-teman pertama kali ngambil kan dia begini ya. Nah, supaya lebih enak itu di-rotate aja nih, di-rotate seperti ini ya. Entah itu 90, 180 sampai dia horizontal seperti ini teman-teman. Jadi horizontal kayak gini. Nah, yang kedua adalah sumbernya kita hubungkan ke ininya, ke selector switch-nya nih teman-teman sumbernya. Dalam hal ini adalah 24 voltnya. Ini saya tarik dulu biar rapi ya. Nah, maksud saya tuh gini. Nah, gini teman-teman. Terus ini saya sambung tuh.
itu, ini saya sambung ke sini. Gitu. Nah, ini yang auto udah jadi, kemudian tinggal manual aja. Manual itu, kalau manual berarti kan harus ditekan secara manual ya. Saya pilih yang detent switch yang make. Detent switch manually operated, kemudian yang detent switch yang make. Kemudian saya ambil 2, teman-teman. Karena saya butuh 2 tombol buat nyalain lampunya. Terus lampunya saya ini dulu kasih jarak biar rapih gitu ya. Ini. Terus saya taruh sini yang manualnya. Ini saya taruh manual. Baru saya hubungkan manualnya ke sini nih, teman-teman. Begini caranya nih, begini. Ini nanti ini di jumper ke sini nih. Nah, tuh di jumper ke lampunya seperti ini. Ini taruh di sini. Nah, ini silakan teman-teman nanti dicoba di rumah ya, entah nanti sore, entah sekarang, nanti malam gitu, terserah gitu. Silakan dicoba sendiri. Dan ini menarik ya. Dan pasti bermanfaat ya. Bermanfaat buat teman-teman nanti ketika nanti di industri. Karena memang di industri itu banyak panel-panel yang manual auto seperti ini. Nah, supaya bisa yang baca gambar itu bisa ngerti maksud kita kan harus ada marking ya, harus ada marking. Kayak misalnya ini marking nih, tombol 1, tombol 2 ini marking sebenarnya. Nah, ini tombol stop ini kan sebenarnya marking. Ini harusnya saya ini bisa ya. Nah, biasanya kalau saya kasih marking kayak begini. Saya kasih insert, kemudian miscellaneous, kemudian saya ke teks. Nah, terus di sini saya tulis, teksnya saya taruh sini, terus saya tulis di sini manual. Saya oke. Nah, gitu. Jadi buat ngasih tahu yang baca gambar ini tuh manual loh gitu loh maksudnya. Ini manual. Kemudian yang otomatis ya, otomatis copy aja, di copy manual, terus saya ganti dengan otomatis. Nah, artinya yang deretan sini tuh otomatis, deretan sini tuh manual. Kalau saya ini lagi, jadi copy lagi buat ngasih tahu ya di sini tuh manual. Ini manual, ini manual, ini juga manual. Gitu, teman-teman. Sedangkan yang otomatis itu yang ini. Otomatis ya. Nah, jadi pencet tombol ini tuh manual gitu maksudnya. Ini manual ya, saya taruh. Ini manual nih, ini manual, ini juga manual. Supaya operatornya tahu, oh ini tombol buat manual ya gitu. Nah, terus kita tes dulu, benar nggak ini rangkaian kita gitu ya. Nah, kalau manual otomatis harus nggak fungsi ya. Jadi kalau misalnya gini teman-teman, mode kita di manual, terus otomatis kita pencet tombol start, terus nyala gitu ya, berarti rangkaian teman-teman gagal. Harus dicoba dari awal lagi, harus diperbaiki lagi. Mana nih yang salah nih dari rangkaian ini? Kenapa di manual otomatisnya bisa gitu? Harusnya ketika ini di switch di manual, otomatisnya tidak bisa. Begitu. Nah, ini udah benar nih, karena otomatisnya nggak bisa. Ini udah benar. Nah, kita pencet tombol yang manual, pasti bisa, karena switch-nya kan di manual ya. Switch-nya itu kan di over ke manual gitu ya, dipilih yang manual. Gitu. Ini bisa nih, secara manual. Ini anggaplah ini yang menekan adalah operatornya ya, operator dia pencet secara manual, oh bisa. Nanti dia fungsi. Gitu. Nah, mode berikutnya adalah mode otomatis. Saya pindah di sini jadi otomatis, manualnya pasti nggak bisa. Gitu ya, manualnya pasti nggak bisa. Nah, kalau bisa, nah ini tanda tanya. Harusnya nggak bisa, karena modenya otomatis ya, manualnya nggak bisa. Kalau manualnya bisa pada saat mode otomatis, berarti ada yang salah pada rangkaian teman-teman. Harus dicek apa yang salah gitu ya. Kalau di otomatis yang
tombol start saya tekan, dia bisa gitu. Nah gitu teman-teman. Nah, cobalah teman-teman buat di sini di manual, bukan tugas ya, ini bukan tugas. Silakan tidak dikumpulkan tugasnya, tapi untuk kayak melatih kreativitas teman-teman untuk membuat rangkaian auto dan manual ini. Dan insya Allah ini pakai teman-teman. Jadi suatu saat teman-teman disuruh oleh atasan teman-teman untuk membuat atau mendesain rangkaian yang bisa dibuat secara manual dan otomatis. Nah ini adalah aplikasi rangkaian sederhananya seperti ini. Ini rangkaian sederhana aja teman-teman. Kalau misalnya nanti di aplikasi di industri lebih ribet lagi, gitu. Karena yang otomatis saya sengaja bikin lampu flip-flop ini sebagai apa ya, contoh yang paling sederhana gitu. Nanti pada saat di industri tidak sesimpel ini, gitu. Otomatisnya ada sensor, ada sensor proximity, ada fotoelektrik, macam-macam. Semuanya di rangkaian ini sensor semua yang diotomatis. Kalau di manualnya gampang, tinggal tombol-tombol aja nih teman-teman. Yakin, kalau di manual itu hanya tombol-tombolnya aja, karena memang dioperasikan secara manual ya. Tapi nanti kalau teman-teman bikin rangkaian yang otomatis ya, waduh, itu 1-2 hari itu nggak bakalan kelar, yakin. Gitu. Karena memang namanya otomatis ya, jadi benar-benar ada sensornya, ada motornya, ada relaynya, ada timernya dan sebagainya. Gitu. Saran saya nanti kalau pada saat dibikin manual, teman-teman hubungkan saja ke PLC gitu ya, jangan pakai rangkaian yang konvensional. Jadi rangkaiannya dibikin di ladder PLC-nya saja, nanti keluarannya tinggal output. Nah, nanti switch-nya tinggal diatur di manual dan auto aja. Nah kalau misalnya lagi otomatis gini, saya switch ke manual, dia langsung mati. Begitu saya switch ke manual, dia langsung mati. Terus saya nyalain ini, saya nyalain secara manual, terus saya pindah ke otomatis, dia langsung mati. Jadi ciri khasnya gitu teman-teman. Kalau switchnya saya rubah tiba-tiba ke manual maupun otomatis, maka yang awalnya dia mati. Misalnya di otomatis, kalau saya tekan ini, tiba-tiba saya rubah ke manual, yang otomatis langsung mati. Nah begitu, berarti itu tandanya rangkaian kita sudah benar. Begitu. Itu sih teman-teman yang saya sampaikan terkait dengan rangkaian manual dan auto. Sebenarnya cuma 30 menit. Nah, 30 menit. Tapi ya coba aja di rumah. Apakah teman-teman bisa mengerjakan seperti saya? Silakan saja gitu ya. Ya namanya kan saya sudah mempersiapkan ya, pasti cepat ya. Coba kalau dari awal lama juga gitu. Setidaknya saya bikin rangkaian sederhana dulu. Jadi teman-teman bikin rangkaian sederhana dulu, lampu flip-flop dulu, ya rangkaian interlock gitu ya, dibikin flip-flop seperti ini. Kemudian nanti dibikin modenya manual dan otomatis nih teman-teman. Manual dan otomatis. Kemudian kalau yang manual ditambahin tombol ya, tambahin tombol seperti ini. Ini saya udah jadi gitu ya. Nanti kalau misalnya udah benar kan, ini rangkaian saya udah benar gitu ya. Rangkaian saya udah benar. Ini kalau saya pindah ke sini oke, ini manualnya oke, siap. Kalau udah siap, yang saya lakukan adalah copy paste di Word atau di lembar gambar gitu ya. Copy, kemudian saya copy pastekan di Word. Copy paste di Word. Udah lama ya. Nah, sudah nggak apa-apa. Ya teman-teman, biasanya yang saya lakukan adalah kalau saya membuat sebuah desain gambar, ini kebetulan udah kebuka. Kalau saya membuat sebuah gambar, saya bikin dulu di Vesto dulu, desain gambar gitu ya. Kemudian kalau rangkaian saya udah benar, saya pindahkan ke Word biasanya. Gitu. Ini biasanya saya bikin ini ya, potret gitu, ada potret, ada apa tuh, lupa
ada yang ini ya, landscape. Jadi saya bikin landscape dulu, terus rangkaiannya saya paste di sini. Kalau saya dulu gitu nih teman-teman. Terus ini saya gedein nih teman-teman. Saya gedein. Yang kecil, gambarnya kecil juga sih. Gitu. Atau ke pen. Saya ini ke pen baru ke ini. Nah, habis itu yang saya lakukan saya print ini, yang buat ini saya print, terus saya tunjukkan ke teknisinya gitu, Pak tolong bikinin ini dong, rangkaian seperti ini gitu, tolong bikinin rangkaian seperti ini, desainnya seperti ini Pak. Tapi RAB-nya teman-teman juga harus bikin RAB loh, maksudnya RAB itu ini gambar ini komponennya apa aja, speknya apa, harganya berapa, kalau memang ada ya, ada harganya berapa gitu. Nah, nanti bikin RAB-nya, nama komponennya apa, jumlah komponennya ada berapa gitu ya, itu namanya RAB. Terus speknya apa aja, misalnya koilnya tegangan koilnya 220 gitu, kontak pointnya bisa sampai 1000 volt dan sebagainya. Terus kalau memang ada harganya, dicantumkan saja harganya, kemudian bentuk aslinya itu kalau ada fotonya dilampirkan. Nah, nanti bikin RAB-nya itu nanti diserahkan ke purchasing, nanti purchasingnya yang belanja barangnya sesuai dengan gambar ini. Jadi teman-teman tugasnya adalah merancang gambar ini sama bikin RAB. Nah, gambar ini nanti diberikan ke teknisi yang ada di departemen engineering buat dibikinin panelnya. Panel yang ini nih teman-teman. Panel ini nanti yang bikin teknisinya. Jadi teman-teman gak usah repot-repot bikin panelnya gitu, gak ada yang bikin. Tugas teman-teman hanya mendesain gambarnya seperti ini. Desain gambarnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau gambarnya udah jadi, misalnya nanti tinggal di print aja nih, teman-teman tinggal print, nanti di Word seperti ini. Nanti bagian teknisinya yang akan membuatkan panel berdasarkan gambar teman-teman. Kemudian kan berarti kan harus ada bahan-bahannya tuh, harus ada kontaktor, harus ada relay, harus ada lampu dan sebagainya gitu ya. Nah itu teman-teman bikin RAB-nya nanti diserahkan ke bagian purchasing gitu. Itu runutannya teman-teman nanti pada saat teman-teman sudah bekerja ya, kalau sudah bekerja di pabrik atau di industri begitu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan perkuliahan hari ini ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan terkait dengan rangkaian dari manual auto. Jadi aplikatif sekali, maksudnya banyak diaplikasikan di beberapa industri ya. Mau Indorama, mau PT South Pacific, itu pasti ada rangkaian panel untuk manual dan auto. Baik, untuk sesi menjelaskan itu saya sudah selesai ya. Cuman itu aja sih. Gampang kan, simple ya. Jadi bikin manual auto. Tinggal bikin, sebenarnya kuncinya ada di selector switch-nya. Tinggal bikin selector switch-nya untuk manual dan auto saja. Begitu. Baik. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada unek-unek teman-teman atau punya pengalaman pada saat kuliah lapangan gitu ya, ketemu dengan rangkaian manual auto, silahkan didiskusikan. Boleh, silahkan. Atau ada yang mau ditanyakan mengenai step saya yang tadi, ada yang kelewat barangkali, atau ada komponen yang teman-teman masih belum tahu, silahkan ditanyakan gitu. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga, silahkan teman-teman. Ada yang mau bertanya kah? Kalau saat belum Pak, yang lain aja. Oh iya, siap. Nggak apa-apa, siap. Kalau nggak ada, ya, Rindi? Bingung Pak. Kamu telat ya. Kamu telat join ya? Ya tadi telat pas ini aja, yang manual otomatis langsung ke situ. Iya, betul. Kalau misalnya telat join, pasti bingung, Rin.
kalau telat join. Jadi memang saya ini sebentar sebentar nih, sebentar ya, kucing saya mau keluar. Tidak, Pak. Tidak kedengar. Ada suaranya nggak Bapak teh? Enggak ada. Nggak ada ya. Aku mau nanya apaan? Aku mah enggak nanya. Sebenarnya Bu kayak yang kemarin Bu, yang itu, yang rangkaian itu teh ya. Kayak perwajib Iya, apa namanya? Interlock. ya. Cuman ini ada Interlock. otomatisnya gitu. Apa aja. Cuman pakai ini, pakai apa sih? COS, changeover switch lah kalau di mah di Indorama mah. Jadi Hmm, misalkan COS-nya tuh yang sebelahnya itu otomatis, nah yang sebelahnya itu manual, nah gitu. kalau Bedanya di situ doang sih. kalau kalau kemarin apa sih yang motor itu? Kalau itu mau motor DC, ya. Ah, Itu sama nggak pakai rangkaian interlock kemarin garing dia telatnya maksudnya? justru aku yang telat kemarin. Gimana itu teh? Nggak tahu, belum lihat, belum ini. Tapi cak aku mah itu mah gampang kalau motor mah. Udah biasa aja. Yang putar ini Tinggal intinya kalau nggak salah ya. berarti Kalau Bapak kalau diputar. misalkan negatif ke negatif ini sumber ke negatif motor, terus Ngetnya di positif. ya? Hah? Ini Google Meet-nya di record nggak? Di record. Udah ada bapak ya, maaf. Belum ada suaranya, Pak.
Zihan nge-record gak? Iya. Nanti kirim ya recordnya. Tes. Kedengeran kah? Kedengeran Pak, ada. Oh iya ini apa mikrofonnya ketarik nih. Jadi suara saya jadi hilang tadi. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi tadi yang saya sampaikan, mohon videonya yang Google Meet ini bisa di, tapi nggak dari awal recordnya sih yang telat masuk. Baik, nggak apa-apa gini aja. Tapi kan tadi ada rangkaian saya yang itu tuh, yang saya udah bikin di Google Meet tuh. Tadi dulu nih, saya ini dulu lagi ya. Saya share lagi. Nah, kan ini nih yang ini nih. Silakan kalian lihat gitu ya. Silakan kalian lihat. Ini kan ada rekotannya. Di foto kalau perlu di screenshot gitu boleh. Kalian lihat di sini. Kemudian kalian buat lagi versi kalian gitu ya. Dibuat lagi versi kalian. Tapi ini tidak dikumpulkan. Ini bukan tugas ya. Ini hanyalah semacam kayak nyoba-nyoba aja gitu, dicoba aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas itu nanti bisa ditanyakan langsung japri ke saya boleh gitu ya, atau lewat grup juga nggak apa-apa, boleh begitu. Makanya saya tadi minta untuk Saat atau Zihan untuk merecord, nanti hasil dari recordannya bisa nanti diulang lagi ya, dilihat lagi, kemudian dicoba gitu. Saya mengharapkan sih teman-teman bukan cuma nonton ininya, nonton recordannya, tapi dicoba di rumah gitu loh sebenarnya begitu. Nah nanti dicoba, kalau misalnya nggak bisa diulang lagi gitu, mudah-mudahan bisa, karena memang termasuk ini adalah mandatori ya, ini rangkaian yang mandatori, maksudnya semua pabrik atau semua industri itu mengaplikasikan rangkaian ini. Itu sih pesan yang saya sampaikan ke teman-teman, itu aja. Nah tolong ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya, cukupkan untuk hari ini. Itu. Ada lagi kah yang mau disampaikan atau ditanyakan? Insya Allah cukup Pak. Insya Allah cukup. Baik, terima kasih. Pertanyaannya nyusul mungkin ya Pak. Boleh. Nah, caranya gini, caranya mungkin paling gampang nanti Rin, atau siapapun, atau Saat, atau Jihan, Tiara, atau siapa aja, dilihat lagi video recordnya, dilihat gitu, step by step yang saya kerjain tuh apa aja gitu ya, apa yang harus disiapin komponen-komponennya, terus bikin gambarnya. Kalau misalnya ternyata pas bikin gambarnya ada kendala gitu, ada masalah, atau nggak tahu nama komponennya atau bagaimana, di foto ya, di screenshot, di foto gitu, terus dikirim ke saya, terus dibunderin, dilingkarin, Pak ini misalnya ini komponen ini namanya apa sih Pak, saya nyari di apa library-nya kok nggak ada, kayak gitu. Nanti coba saya bisa bantu dari jarak jauh gitu ya, kayak gitu. Kalau nggak ngerti, jadi nanti hasil dari bikinan sendiri itu nanti di screenshot aja, kemudian dikirim lewat japri gitu ya, terus dikasih lingkaran atau kasih tanda gitu, terus ditanyain apa sih yang mau kamu tanyain, komponennya kah atau cara rangkaiannya atau bagaimana. Nah, nanti saya coba bantu untuk memberikan solusi gitu jarak jauh dari rumah. Begitu paling Rindi dan teman-teman semua gitu. Ada lagi? Cukup?
Cukup ya? Cukup. Oke, baik. Kalau cukup, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan kita untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang bersedia join, walaupun udah siang ngantuk gitu ya, bisa join di sini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman mengenai rangkaian dari manual dan auto ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya ucapkan permohonan maaf. Saya akhiri untuk perkuliahan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.